People know you put your different fire, won't get my joy. Condong eko, condong eko. Mari kita maju bangkit, menuju ke depan. Semangat bersama, bangkit kita bawa menuju masa depan dengan penuh harapan. Gondrong eko, gondrong eko. Mari kita maju bangkit menuju ke depan. Pembangunan dimulai, kita takkan berhenti. Bersama kita bisa bangkit nomor satu. Gondrong eko, gondrong eko. Mari kita maju bangkit menuju ke depan. Gondrong eko, gondrong eko. Mari kita maju bangkit menuju ke depan. Gondrong. Bagi kita semua, saatnya lah masyarakat Berai menentukan pimpinannya tanggal 27 November. 5 menit di bilik suara Bapak Ibu sekalian, itulah yang menentukan pemerintahan Kabupaten Pangkep 5 tahun ke depan. Jadi hati-hati ki Bapak Ibu sekalian, jangan sampai salah pilih ki gara-gara pernah ki didata semua, atau gara-gara uang merah atau uang biru, atau uang merah ditambah uang biru 150.000 Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah ada yang didata di sini, angkat tangan. Tidak ada yang didata di? Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang didata di sini, berarti sudah pernah didata di statistik. Karena banyak pendata sekarang, Bapak Ibu sekalian, sudah banyak tekanan. Semakin di ujung pertarungan ini, semakin banyak tekanan, Bapak Ibu sekalian. Paslon lain mengerahkan sandatak kemarin, apakah sudah kampanye kabupaten? Karena satu kabupaten Pangkep diarahkan di Mapasele di sana. Sementara kami alhamdulillah cuma satu kelurahan, ternyata melebihi dari satu kabupaten Bapak Ibu sekalian. Makanya kepada saudara keluarga yang ada di Berai, mari kita bersatu mendukung gerakan perubahan ini untuk kebaikan kita semua Bapak Ibu sekalian di nomor 3. Money politik Bapak Ibu sekalian, saya tekankan kepada kita semua. Inilah yang merusak demokrasi di Kabupaten Pangkep. Masih ada pelaku sejarah di belakang saya, 2 orang ini. Era Pak Saprudin Nur, Bapak Ibu sekalian, saya meyakini, karena saya juga terlibat pada waktu itu, tidak ada pendataan. Pak Saprudin Nur tidak pernah mendata untuk dipilih, Bapak Ibu sekalian. Betul-betul lahir karena sebuah gerakan perubahan juga. Tetapi di pemerintahan sahabat satu, dimulailah sistem pendataan untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Pangkep. Disitulah Bapak Ibu sekalian dimulai. Akhirnya caleg juga ikut-ikut mendata Bapak Ibu sekalian. Disinilah awal mula lahirnya money politik di Kabupaten Pangkep Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, insya Allah dengan uang kita memilih pemimpin, insya Allah kualitasnya tidak bisa diharapkan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita memilih pemimpin karena uang bukan karena kualitas. Nah, inilah saya ingin sampaikan kepada kita semua tentang pentingnya gerakan perubahan. Fakta-fakta yang terjadi saya ingin sampaikan ke Pak Saprudin Nur mengeluarkan Pangkep dari daerah tertinggal di Sulawesi Selatan. Tetapi setelah pemerintahan sahabat 1 dan sahabat 2, kembali kita pelan-pelan masuk daerah termiskin, pupuk juga sudah mulai menghilang Bapak Ibu sekalian. Kejam kami saat ini, kita akan menangkan tanggal 27 November. Oleh berdiri kita semua, kasih ke kota yang besar ini gorong. Kita minta ketulusan tak, semangat tak untuk memenangkan ini pilkada. Maju kita dong! Kurang keras, tambah, maju kita dong! Maju kita dong! Pilih nomor! Pilih nomor! Pilih nomor! Dia mau pilih Pak, selesai milih Pak. Yang lalu berkeliling Kabupaten Pangkep, mulai dari acara sosialisasi sampai pada hari ini berkampanye. Sungguh berat tantangannya, yang mungkin kalau melawan arus seperti ini rasanya gelombangnya agak tinggi. Tapi saya sampaikan kepada calon wakil bupati dengan tim, kita ini bukan pemancing,
Pemancing itu main di ombak-ombak yang kecil. Kita adalah pelaut yang bermain di ombak-ombak yang besar. Bagi kami, tantangan bukanlah masalah. Bagi kami, mengawal mulai perjuangan itu tiada masalah. Bapak Ibu, dulu saya dilahirkan di kampung namanya Kelurahan Bonto-Bonto, dibesarkan di Kelurahan Talaka. Saya juga dilahirkan dari keluarga yang pas-pasan. Dulu kecil-kecil saya manjat copeng, makan lobe-lobe. Iya, itu saya kerjakan. Tidak ada yang saya mau. Hari ini takdir yang membawa saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian, sekaligus memberi motivasi kepada saudara-saudaraku, adik-adikku, jangan pernah menyerah dan jangan pernah pasrah dengan keadaan. Insya Allah, Allah Maha Tahu, Allah Maha Besar, dan Allah Maha Adil. Jalan pasti akan kita temui. Sampai pada hari ini, sore hari ini saya berdiri di depan Bapak Ibu. Apa modal dasar keberanian saya? Hanya orang yang pernah merasakan susah yang tahu sesamanya orang susah. Hanya orang yang pernah merasa lapar yang tahu sesamanya orang lapar. Itulah modal dasar keyakinan saya maju menjadi calon kandidat Bupati Kabupaten Pangkep hari ini. 4 tahun berlalu kepemimpinan ini. Rasanya sudah cukup untuk masyarakat Pangkep mempelajarinya. 14 tahun keluarga ini memimpin. Selesai omnya kemanakannya lagi. Selesai ini tidak tahu siapa lagi. Pangkep 350.000 jiwa yang hadir. 249.000 DPT lebih. Mereka harus punya peluang. Mereka harus punya kesempatan untuk berdiri di hadapan masyarakat Kabupaten Pangkep, menunjukkan kemampuannya membangun daerahnya sendiri. Hari ini semua elemen dipakai untuk menekan. Seorang camat turun mendata di Segeri, Kecamatan Segeri Mandale, seorang camat bagi-bagi telur 10 biji kepada tukang bentor. Setelah ditanya istrinya Leno, maksudnya apa? Di Kecamatan Marang, seorang camat memakai mobil dinas untuk mengangkut orang arak-arakan kampanye. Tidak jadi Kecamatan Minasatene. Ya, enggak nih. Nanti bagus di kecamatan itu. Bagaimana dengan Lurata? Aman. Sampaikan, Pak Camat, tugas Anda adalah mengayomi masyarakat Anda, bukan menekan. Harusnya tugasnya sampaikan kepada atasannya. Pak Bupati, masyarakat kalau butuh pupuk, pun nanti nak pupuk beli bakin. Tidak dia sampaikan. Kenapa? Ada ketakutan yang mendasar. Jabatannya yang dia jaga. Begitu dia jalan pilkada, dia turun menekan masyarakatnya untuk memilih pimpinannya lagi. Harusnya dia sadar akan tidurnya. Negara membiayai itu bukan untuk menjadi tim sukses salah satu seorang bupati, bukan. Biarkan masyarakat memilih. Kami berkampanye keliling, tidak pernah sekalipun memaksa orang memilih kami, tidak pernah. Bahkan kami selalu mengatakan, pilih calon pemimpin sesuai dengan hati nurani kita. Penerima PKH ada? Ada di tekanan? Ada. Sampaikan kepada yang menekan, waktu tinggal 1 bulan. Ketika dia tekan dan saya jadi, saya akan menekan yang orang yang menekan. Dia tidak punya kesempatan lagi. Orang miskin bukan mainan politik. Orang miskin bukan mainan politik, bukan. Orang miskin, orang yang butuh perhatian dari orang-orang yang berkecukupan.
Jangan biarkan mereka larut dari situ, lalu dia menjadi boneka-boneka politik. Kecuali kalau kita merasa membutuhkan punya PKH, begitu pilih dia lalu berbalik kehidupan ini, tidak juga. Selamanya tetap sama. Coba bayangkan, hari ini pangkep termiskin, itu menurut data. Tapi bagi saya pribadi yang berdiri depan kita, itu saya percaya. Kenapa? Penghasilan pangkep ini kebun, sawah, tambak, tiga-tiganya bermasalah dikarenakan pupuk yang tidak ada. Ada uang beli pupuk, uang dibawa pergi, pupuknya ketemu, uang juga yang dibawa kembali. Bukan pupuknya. Betul? Ini kalau bilang betul taikonnya serangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, cukup untuk kita belajar. Bagi saya berdiri tinggal menyampaikan apa hasrat dan keinginan saya. Lalu apa yang kamu bawa ingin menjadi bupati? Ada 8 program. Salah satu pupuk menunggu petani. Zaman Pak Saprudin, pupuk itu tidak ada masalah. Bahkan pupuk diantarkan ke kelompok tani masing-masing. Silahkan diambil. Betul? Kita kembalikan zaman itu. Semua yang almarhum lakukan kita akan kembalikan. Imam masjid, guru mengaji, pemandi mayat, kita kembalikan. RW RT dulu begitu dihargai. Dia berjuang terus menerus. Ketika ada masalah di tempatnya, orang yang paling duluan ditanya RT, dihargai 100.000. Di mana mata batin orang-orang ini? Dia hidup berlebihan, masyarakatnya hidup dalam kemiskinan. Hari ini pemilihan ditekan masyarakatnya untuk memilihnya kembali. Rasanya orang ini tidak punya malu. Kalau dia tidak punya malu, kita yang masyarakat yang malu-malu. Iya. Ambil uangnya, jangan pilih orang. Orang yang memakai uang untuk mempengaruhi pikiran orang untuk memilihnya, dia tidak punya kemampuan. Dia tidak punya kemampuan. Makanya dia mencoba mempengaruhi orang dengan uang. Dan orang yang mengeluarkan uang dalam urusan politik, ketika dia jadi pasti dia cari uangnya kembali. Ya, bahkan lebih dari tenaton jana siapa ruang bisi bilangan 50. Deh, talu kisi balak patah bilangan 50. 5 aja capuk lah busuk. 5 tahun ngaruh. Susah pupuk. Anak sekolah dikasih pakaian 1 kali masuk SD. Hamka Amir dari SD kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Setiap tahun ajaran baru, Bapak Ibu tidak usah pusing dengan pakaian anak sekolah. Tidak usah. Itu pemerintah yang pikul beban itu. Kenapa? Hari ini kita termiskin. Masyarakat kita harus bantu. Uang ini adalah uang APBD yang diturunkan dari pusat ke Kabupaten Pangkep. Untuk apa? Untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Pangkep. Bukan untuk mensejahterakan diri pribadi. Semua tanah kita pergi beli. Nah, para yang begitu. Lalu kemudian setelah itu, wakil rakyat bersama pimpinan masyarakat yang namanya bupati adalah pelayan untuk masyarakatnya. Dia bukan raja, pelayan. Memastikan kapan saja bisa diajak berdiskusi, kapan saja bisa diajak bertatap muka. Ada pertanyaan jangan biarkan mengambang. Dan orang bertanya ada sesuatu, Pak Bupati tanya jolo yambok, kurang isi untuk yambok. Mati batu.
Hah? Ada ambu. Itu. Tidak ada. Pemimpin tidak boleh membiarkan masyarakatnya resah. Kalau perlu pertanyaan diucapkan, sedetik jangan kosong, jawab. Jabatan adalah risiko dan jabatan adalah kehormatan. Jangan biarkan masyarakat menunggu. Kalau tidak mau ambil risiko, mundur dari jabatan itu. Yang saya heran sudah bermasalah juga masih tenang. Bahkan mencoba mempresur masyarakatnya, itu yang keliru. Bapak Ibu, orang bertanya, Pak Gondrong, hampir semua calon kandidat bupati, calon kandidat anggota DPR datang kepada kami. Dia ucapkan semua janji-janji manisnya. Tapi setelah dia jadi, dia lupa akan janjinya. Betul? Pertanyaannya, bagaimana jika kami betul mengamanahkan suara kami terhadap Anda? Lalu Allah berkata, Anda yang jadi. Apa pegangan kami sebagai masyarakat bahwa Anda menepati janji? Iya? Betul pertanyaan itu? Saya ingin tanya sebelum saya jawab. Yakinkah bahwa Ibu tanggal 27 November memilih kami berdua? Maka saya jawab, 2 tahun jika Allah menghendaki dan saya tidak mampu merubah Kabupaten Pangkep, saya mundur jadi jabatan itu. Jabatan adalah kehormatan, sekaligus jabatan adalah resiko. Untuk apa melanjutkan kepemimpinan yang sudah gagal? Lebih terhormat jika dia mundur dan menyerahkan kepada orang lain, menyelamatkan daerah ini, bukan menyelamatkan diri sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, tanggal 23 insya Allah bulan depan kami kampanye akbar di alun-alun jam 2 siang. Besar harapan kami Bapak Ibu datang mewarnai kampanye, memberi support kepada kami. Insya Allah tanggal 27 bahkan sampai pengumuman. Kami tidak pernah ragu dan tidak pernah gentar. Ada ini yang sudah didata. Pertanyaan saya, orang didata untuk apa, Pak? Ibu? Untuk diserang? Itu namanya kejahatan yang terstruktur. Harusnya Panwas jaga yang seperti itu. Orang yang mendata, orang yang mau melakukan kejahatan dalam berpolitik. Bukan kami. Tidak ada ASN sini. Ada? Tidak ada. Biar kami menyenangkan hati orang itu pahala. Minimal Pak Lurah aman sedikit perasaannya, Pak Camat juga aman perasaannya. Nanti kamu bicara napunanya misalnya hal ini punah lapi bagi ruang memang itu. Dia ambil serangannya, jangan pilih orangnya. Pasangnya bisa ini. Tetonya tuh kata naboya. Paling Pak Lurah Pak Camat naboya. Atau tim sukses lah. Kemana itu? Tiga suara. Oh itu nama tilalang sih juga. Pasti dia bilang ibu-ibu cara dek untuk katanya orang menyerang. Saya kasih pilih Ki. Mana kita pilih program yang ini atau serangan? Pilih lagi. Karena salah satunya pasti saya bohongi itu. Program. Dengan dua-duanya. Mau Alhamdulillah. Aduh, insya Allah nanti
ada orang-orang dermawan nanti di sekitar itu. Iya. Yang siap membantu, nggak perlu yang begitu-begitu. Iya kan? Masa kita mau didata dipasangnya stiker rumah? Apa sensus penduduk? Malah, kata lagi penantang yang biasa-biasa aja gitu. Sampaikan kepadanya, tidak usah ragu, penantang ini biasa-biasa saja. Apakah dia sudah merasa terancam sehingga semua cara dia lakukan? Penantang baik-baik saja. Saya selalu sampaikan Pak Rahmat, rajin-rajin membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang dirajam. Karena paling sering digoda ini Pak Rahmat kesian. Gestur tubuh tinggi, agak gagah, memang agak rawan. Gitu. Saya sampaikan kepada Pak Ketua Tim, la tahab wa la tahsan, innallaha ma'as-sabirin. Allah pasti akan memberikan jalan. Sebesar apapun yang mereka gaungkan, sebesar apapun yang mereka rasakan kekuasaannya, yang dia lupa ada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kebesaran yang tidak ada yang menyamainya. Insya Allah akan turun rezeki dari Allah, dan Allah. Saya bukan tidak mau menyerang seperti itu, mendata-mendata, nggak mau. Kenapa? Saya menghina masyarakatku sendiri dengan uang 150.000. Nggak mau. Bukan nilai itu harga tak, bukan. Harga tak jauh lebih mahal dan tidak ada batasannya. Dia mengatakan kami miskin, iya saya terima. Tapi saya sampaikan, ada harga diri yang tidak bisa dibayar dengan uang. Di hari itu, harga diri itu galungkan setiap hari, sehingga dia merasa masyarakatnya sudah meninggalkannya. Sekian tahun dia memimpin, dia tinggalkan masyarakatnya. Hari ini dia cari masyarakat. Dan hari ini kita berbalik dan mencari yang lain. Betul? Maju dong! Maju dong! Maju dong! Pilih nomor! Pilih nomor! Pilih nomor! Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.